di podcast Logika dan Rasa. Kembali lagi bersama saya Ica Dan saya Aulia. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai tapi seru tentang fenomena psikologi yang sebenarnya dekat banget dengan kita. Bahkan mungkin teman-teman di rumah sering ngelakuin sendiri tanpa sadar ya kan ya. Ayo baca-baca. Aduh apa ya? Jangan-jangan ini tentang fenomena iya-iyain aja nih. Ya kayak kalau ada yang minta tolong di grup tuh, kita walaupun kita masih punya kesibukan masing-masing ya. Nah, jawabannya kayak tangan kita itu refleks aja, ngasih iya, oke aman deh kayak gitu. Nah, bener banget Ca. Itu apa namanya? Adalah namanya people pleaser. Istilah kerennya itu sih nggak enakan ya. Aku tuh sering banget loh ngerasa kayak gitu Ca. Mau nolak ajakan main atau bantuin ngerjain tugas tuh rasanya bersalah banget. Kayak habis ngelakuin hal kriminal tau gak sih? Waduh, kriminal banget tuh. Asli ini relate banget sih sama anak kuliah zaman sekarang. Kayak kita tuh lebih membutuhkan validasi bahwa kita ini orang baik tanpa kita memberikan diri kita sendiri bahwa stres itu numpuk di diri kita sendiri. Tapi teman-teman tenang aja, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget nih. Betul, kedua narasumbernya yaitu ada Kak Vera dan Kak Fatima. Untuk Kak Fatima sendiri ini seorang pakar media pembelajaran dan inovasi digital yang aktif banget mengamati perilaku Gen Z di dunia digital, termasuk gimana media sosial bikin orang makin kompetitif nyari validasi. Dan untuk Kak Vera sendiri itu selaku seorang pakar pedagogi sekaligus praktisi pendidikan yang paham banget soal seluk-beluk dinamika sosial di lingkungan sekolah dan kampus. Luar biasa sekali. Halo Kak Fatima, halo Kak Vera. Kayaknya ini lagi sibuk-sibuk banget, tapi terima kasih sudah bisa datang di podcast Logika dan Rasa ini. Gimana kabarnya hari ini? Halo Isya, Aulia, Kak Fura dan teman semua. Alhamdulillah kabar aku baik sekali dan luar biasa semangat pada hari ini. Iya sih kebetulan emang lagi sibuk-sibuknya ya banyak jadwal. Tapi karena benar sudah diajak ngobrolin soal people pleaser ini langsung kayak semangat. Wow, topik ini menarik banget loh ya kayak gitu. Soalnya di dunia digital sekarang ini tuh people pleaser itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Halo semuanya, selamat pagi. Kabar baik juga dari aku. Betul banget kata Kak Fatima. Sesibuk apapun kita, kalau diajak bahas topik tentang cerita nanti anak muda sekarang pasti disebut-sebutin ya. Seneng banget bisa duduk bareng kalian di sini. Wah, dengar jawaban dari Kak Fatima dan Kak Vera nih, aura-aura ilmunya tuh udah kerasa banget ya saya. Makin gak sabar nih kita ulik rahasia di balik si gak enakan ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja kali ya. Aku mau mulai dari Kak Fatima dulu. Apa sih Kak bedanya orang yang tulus membantu sama orang yang sedang terjebak di people pleaser ini? Kok kayaknya bedanya tipis banget ya? Iya benar, bedanya itu memang tipis banget Kak. Bedanya itu ada di rem dan niatnya. Kalau orang yang tulus itu bantu karena mereka benar-benar mampu ya. Mereka benar-benar ada waktu, mereka senang bisa tolong orang lain. Tapi kalau orang yang people pleaser ini, mereka itu nggak punya rem. Mereka selalu bilang, iya aku bisa kok aman deh kayak gitu. Mereka merasa ada ketakutan. Takut apa? Mereka ada takut dijauhin, takut nggak punya teman, dan takut dikira sombong. Karena di sekarang ini mereka selalu merasa aku baik-baik saja, aku aman kok. Padahal ya setiap orang, setiap masing-masing diri memiliki kapasitas dan batasan. Wah, jadi ada kayak semacam dorongan dari dalam diri mereka ya Kak? Ya betul banget awal. Jadi dorongannya itu berat persis dari diri. Mereka selalu merasa harga diri mereka itu dipertaruhkan. Oh, seberapa bergunanya mereka bagi orang lain. Seberapa banyak sih aku bantu orang lain. Padahal kan jelas-jelas kita punya kapasitas diri sendiri. Mereka selalu bilang, ya aku bisa, aku aman kayak gitu. Ibaratnya ya, mereka itu sibuk isi bensin mobil orang lain, sedangkan motor mereka sendiri itu malah mogok karena kehabisan bensin. Dan buruknya nih ya, mereka itu lalai dalam mengerjakan tugas, lalai dalam pekerjaan, dan lalai dalam menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Wah, analogi bensinnya tadi dapat banget ya.
Jadi karena dia takut ditolak, akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri gitu ya. Nah, betul banget, Cak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Fatima. Sekarang kita geser tanya nih ke Kak Vera. Kalau di dunia perkuliahan atau organisasi, sikap selalu mengiyakan ini tuh bikin kita jadi banyak teman sejati gak sih Kak? Atau malah sebaliknya? Kenyataannya itu justru ironis sekali ya Aul. Emang di awal orang tipe seperti ini tuh kelihatan punya banyak sekali teman karena sering diandalkan. Tapi lama kelamaan orang tipe seperti ini itu rawan untuk dimanfaatkan karena orang lain jadi mikir, halah suruh dia aja, toh dia gak bakalan nolak. Nah akhirnya orang bakal berpendapat kalau orang ini itu gak punya prinsip. Wah, ini juga ya kayak gitu. Lalu kira-kira langkah konkret apa sih Kak yang bisa dilakukan agar kita tuh nggak selalu terjebak dalam zona itu? Kuncinya adalah batasan diri atau personal boundaries. Nah, misalnya nih kalau kita belum berani nolak secara langsung, kita bisa pakai trik delaying respon atau menunda jawaban sementara. Nah, misalnya kalau kita lagi sibuk, kita banyak tugas, tapi ada seseorang yang minta bantuan sama kita itu jangan langsung bilang iya atau enggak. Kita bisa bilang dulu, nanti ya aku cek jadwal dulu, nanti aku kabari lagi. Nah, trik itu bisa buat otak kita itu berpikir secara jernih tanpa ada rasa tertekan. Setuju banget nih sama Kak Vera. Lihat ya teman-teman, kalau kita bilang tidak ke orang lain, tandanya kita lagi bilang iya ke kesehatan mental diri kita sendiri. Ingat, kita selalu ada batasan. Wah, keren banget nih. Obrolan singkat tapi berbobot banget dari Kak Fatima dan Kak Vera. Ya, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah jadi orang baik itu wajib, tapi kita juga harus memiliki prinsip dan juga batasan diri. Betul banget Kak, karena kita nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Ingat, kita nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Terima kasih banyak untuk Kak Fatima dan Kak Vera atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk pendengar di rumah. Tak terasa waktu begitu cepat. Untuk itu saya Ica dan rekan saya Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.